Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mukminan. Saya dari kelas MJ 502. Nah, di sini saya akan mencoba eh, menguraikan jawaban dari UTS Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM BPOD. Di sini deskripsi studi kasusnya yaitu dengan soal perusahaan A dan perusahaan B menandatangani kontrak kerja yang sama untuk pengadaan barang pada awal tahun 2024. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan A berkomitmen untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disepakati, sementara perusahaan B berjanji untuk melakukan pembayaran dalam dua tahap, yaitu 60% di muka dan 40% setelah pengiriman barang. Namun perusahaan B hanya membayarkan 60% di awal dan tidak melunasi sisa pembayaran meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi. Perusahaan A mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan B karena dianggap telah melanggar perjanjian. Perusahaan B berdalih bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang mempengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran. Jadi dalam pernyataan tersebut yang ditanya yaitu identifikasi masalah hukum. Yang A, jelaskan jenis pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan kasus ini. Yang B yaitu apakah dalih perusahaan B dapat dibenarkan secara hukum. Jelaskan berdasarkan prinsip hukum kontrak. Yang pertama yaitu saya akan menjawab yaitu yang A. Berikut dalam penjelasan lebih rinci mengenai jenis pelanggaran hukum yang terjadi. Yang pertama yaitu pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam kasus ini, perusahaan A telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, yaitu menyediakan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Namun, perusahaan B gagal untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 40%, meskipun barang telah diterima sesuai kesepakatan. Selanjutnya dalam perjanjian ini perusahaan B berjanji untuk melakukan pembayaran dalam dua tahap, yaitu 60% di muka dan 40% setelah pengiriman barang. Meskipun perusahaan A telah memenuhi kewajibannya dengan pengiriman barang yang tidak sesuai spesifikasi, perusahaan B belum melunasi 40% dari pembayaran tersebut yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban mereka. Yang kedua yaitu tuntutan hukum oleh perusahaan A, di mana karena perusahaan B tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi 40% sisa pembayaran, perusahaan A berhak mengajukan tuntutan hukum atas dasar atau prestasi. Mereka dapat menuntut agar perusahaan B melunasi sisa pembayaran atau meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan tersebut. Yang soal yang B yaitu eh, berdasarkan dalih. Dalih yang diajukan oleh perusahaan B bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang mempengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran belum tentu dapat dibenarkan secara hukum. Dalam kasus ini perusahaan A telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak. Selanjutnya, perusahaan B meskipun telah membayar 60% di muka, tidak melunasi 40% sisanya setelah barang diterima, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban mereka menurut kontrak. Yang kedua yaitu penyimpangan kecil dalam spesifikasi barang atau ketidaksesuaian kecil. Perusahaan B mengajukan argumen bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang diterima. Jadi kesimpulannya itu dalih perusahaan B tentang ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang belum tentu dapat dibenarkan secara hukum, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa ketidaksesuaian tersebut adalah masalah yang material dan mempengaruhi nilai atau fungsi barang. Jika ketidaksesuaian tersebut hanya minor,
maka perusahaan B tetap berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kontrak. Hal tersebut tidak cukup untuk membenarkan penghentian pembayaran. Dalam hal ini, perusahaan A berhak untuk menuntut pembayaran secara penuh, dan perusahaan B harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu eh, analisis kontrak. Dalam pernyataan di atas, yang A yaitu berdasarkan kasus ini. Sebutkan elemen penting yang harus ada dalam sebuah kontrak agar sah secara hukum. Selanjutnya pertanyaan yang B yaitu apakah perusahaan A dapat mengklaim kerugian? Jika ya, bentuk kerugian apa saja yang bisa mereka ajukan? Yaitu saya akan menjawab yang pertama yaitu A. Berikut elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah kontrak agar sah secara hukum. Yang pertama yaitu adanya kesepakatan. Kontrak harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan tegas antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini harus meliputi objek kontrak atau barang yang akan dipesan, harga dan cara pembayaran. Dalam kasus ini terdapat kesepakatan tentang barang yang akan dipesan, harga dan cara pembayaran dalam dua tahap. Yang selanjutnya itu yang kedua, objek kontrak yang sah. Objek kontrak harus sah menurut hukum dan tidak dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam kasus ini, objek kontrak adalah barang yang akan dipesan. Dan asumsi awal adalah barang tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang ketiga yaitu sebab yang halal. Kontrak harus dibuat dengan tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum. Dalam kasus ini, tujuan kontrak adalah untuk pengadaan barang yang merupakan tujuan yang sah. Kesimpulannya yaitu kontrak yang sah secara hukum harus memenuhi semua elemen penting yang disebutkan di atas. Ketidak, Ketiadaan salah satu elemen dapat mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Dalam kasus ini, perusahaan A dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan B karena perusahaan B diduga melanggar perjanjian yang sah. Yang B yaitu uh, dengan iya, karena perusahaan A dapat mengklaim kerugian dalam kasus ini berikut rinciannya yang dapat diajukan. Yang pertama yaitu kerugian material. Sisa pembayaran. Sisa pembayaran ini adalah kerugian utama yang dialami perusahaan A, yaitu 40% dari total nilai kontrak yang belum dibayarkan oleh perusahaan B. Kerugian ini dapat dihitung secara pasti berdasarkan nilai kontrak dan persentase pembayaran yang belum dibayarkan. Selanjutnya itu biaya penyimpanan barang. Jika perusahaan A menyimpan barang yang belum dibayar, mereka dapat mengklaim biaya penyimpanan sebagai kerugian. Biaya ini mencakup biaya gudang, asuransi, dan biaya pemeliharaan barang. Selanjutnya itu biaya hukum. Perusahaan A dapat mengklaim biaya hukum yang dikeluarkan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan B. Yang kedua yaitu kerugian reputasi. Jika penolakan pembayaran perusahaan B, dampak negatif pada reputasi perusahaan A di mata mitra bisnis lainnya. Mereka dapat mengklaim kerugian ini, namun membuktikan kerugian reputasi juga membutuhkan bukti yang kuat. Jadi kesimpulannya yaitu perusahaan A memiliki dasar yang kuat untuk mengklaim kerugian dalam kasus ini, namun jumlah kerugian yang dapat mereka klaim dan kemungkinan keberhasilan tuntutan hukum mereka akan tergantung pada faktor seperti bukti yang tersedia, signifikansi, ketidaksesuaian, spesifikasi, dan keputusan pengadilan. Yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa. Dengan pertanyaan yang A, yaitu sebutkan metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus ini, misalnya mediasi, arbitrase, legislasi. Yang B, yaitu jelaskan mana yang lebih sesuai untuk kasus ini dan mengapa. Yang pertama yaitu berikut adalah metode yang dapat dipertimbangkan, yaitu mediasi.
Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak bersengketa dalam hal ini perusahaan A dan perusahaan B dibantu oleh mediator netral untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, tetapi berperan sebagai fasilitator untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu digitasi. Digitasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam digitasi, perusahaan akan mengajukan gugatan pada perusahaan B dan pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu rekomendasi hukum. Dengan pertanyaan yang itu yang selanjutnya itu soal rekomendasi hukum dengan pertanyaan yang yaitu A, berikan saran kepada perusahaan A untuk memitigasi resiko pelanggaran kontrak di masa depan. Yang B yaitu dengan soal apa langkah hukum preventif yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak agar kasus serupa tidak terulang. Yang pertama yaitu jawaban yang A, perusahaan A perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memitigasi resiko pelanggaran kontrak di masa depan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu perjanjian yang jelas dan detail. Spesifikasi barang. Pastikan spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak sangat detail dan tidak ambigu. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta lampirkan gambar, diagram, atau contoh yang relevan. Tentukan toleransi ketidaksesuaian yang dapat diterima untuk menghindari argumen di kemudian hari. Selanjutnya itu syarat pembayaran. Jelaskan secara rinci metode pembayaran awal, jadwal pembayaran, konsekuensi keterlambatan pembayaran. Pertimbangkan untuk menyertakan klausula penalti yang jelas untuk pelanggaran pembayaran. Selanjutnya itu penyelesaian sengketa. Tentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi terbuka. Jalin komunikasi yang terbuka dan transparan dengan perusahaan B. Berikan informasi yang jelas dan tepat waktu tentang proses produksi, pengiriman, dan pembayaran. Tanggapan cepat. Tanggapi dengan cepat pertanyaan atau keluhan dari perusahaan B terkait dengan barang atau pembayaran. Catat semua komunikasi secara tertulis. Selanjutnya itu dokumentasi komunikasi. Simpan catatan semua komunikasi dengan perusahaan B, baik tertulis maupun tulisan. Yang ketiga yaitu mekanisme pengawasan. Pengawasan kinerja. Perusahaan A perlu memantau kinerja perusahaan B dalam memenuhi kewajibannya. Tetapkan mekanisme pelaporan dan pengecekan berkala untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Selanjutnya itu peringatan dini. Jika perusahaan B menunjukkan tanda-tanda untuk melanggar kontrak, perusahaan A harus segera mengambil tindakan seperti mengingatkan perusahaan B tentang kewajibannya dan memberikan peringatan tertulis. Pertanyaan yang B yaitu berikut langkah-langkah hukum preventif yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Langkah preventif untuk perusahaan A yaitu satu kontrak yang lebih detail. Spesifikasi di barang, tentukan spesifikasi barang secara detail dan spesifik, termasuk toleransi ketidaksesuaian yang dapat diterima. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta lampirkan gambar, diagram, atau contoh relevan. Syarat pembayaran. Jelaskan secara rinci metode pembayaran dan jadwal pembayaran dan konsekuensi keterlambatan pembayaran serta klausula penalti yang jelas dan pelanggaran pembayaran. Mekanisme penyelesaian sengketa. Tentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi terbuka. Jalin komunikasi yang terbuka. Transparan dengan perusahaan. B. Berikan komunikasi yang jelas dan tepat waktu tentang proses produksi, pengiriman barang, dan pembayaran. Tanggapan cepat. Tanggapi dengan cepat pertanyaan atau keluhan dari perusahaan B terkait dengan barang atau pembayaran. Catat semua komunikasi secara tertulis. Yang ketiga yaitu mekanisme pengawasan. Pengawasan kinerja perusahaan A perlu
memantau kinerja perusahaan B dalam memenuhi kewajibannya. Tetapkan mekanisme pelaporan dan pengecekan berkala untuk memastikan pembayaran yang dilakukan tepat waktu. Selanjutnya itu peringatan dini. Jika perusahaan B menunjukkan tanda-tanda apakah akan melanggar kontrak, perusahaan A harus segera mengambil tindakan seperti mengingatkan perusahaan B tentang kewajibannya dan memberikan peringatan tertulis. Langkah-langkah preventif untuk perusahaan B, yaitu memahami kontrak. Perusahaan B harus membaca dan memahami semua klausula dalam kontrak yang cermat, terutama berkaitan dengan spesifikasi barang, syarat pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Jadi kesimpulannya yaitu langkah preventif yang paling efektif adalah membangun hubungan bisnis yang solid berdasarkan kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Kedua belah pihak harus memahami dan mematuhi semua klausula dalam kontrak, serta berkomunikasi secara transparan dan tepat waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kedua belah pihak dapat meminimalkan risiko pelanggaran kontrak dan menjaga hubungan bisnis. Demikian penjelasan dari saya tentang UTS hukum bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.